Shalom. 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 Puji Tuhan, udaranya cerah. Puji Tuhan, kita boleh datang kepada Tuhan. Kalau kemarin Sabtu hujannya sangat luar biasa deres, ya. Hari ini Tuhan berikan waktu buat kita datang pada Tuhan dengan cuaca yang luar biasa, sehingga sore hari ini kita boleh datang. Kita sama-sama bersyukur sama Tuhan pada sore hari ini buat segala kebaikan, kemurahan yang luar biasa. Kita boleh sehat sampai hari ini. Itu semua karena kebaikan Tuhan, bukan gagah dan kuat kita, tapi itu semua karena anugerah yang luar biasa Tuhan sudah limpahkan atas setiap pribadi kita. Mari kita sama-sama bersyukur pada Tuhan sore hari ini. Kami mengucap syukur kepada Engkau ya Bapa, buat segala kasih dan anugerah-Mu yang luar biasa. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan-Mu, buat penjagaan-Mu, buat pemeliharaan-Mu yang luar biasa atas hidup kami. Kami boleh Tuhan datang ke rumah kudus-Mu hanya untuk mengucap syukur dan ingin menyenangkan hati Engkau, dan hanya ingin menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Kami buka hati kami untuk Roh Kudus-Mu memenuhi setiap hati kami. Layakkan setiap hati kami Bapa, supaya apa yang kami persembahkan kepada Engkau boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau. Engkau ambil alih Roh Kudus ibadah ini. Engkau ambil alih Roh Kudus ibadah sore hari ini. Dari awal pertengahan sampai akhir Roh Kudus, Engkau yang ambil alih. Dan kami hanya mengagungkan kebesaran nama-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami persembahkan yang terbaik buat Engkau sore hari ini. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mulai ibadah raya sore hari gelang kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Kami mau pandang Tuhan kemuliaan-Mu, dan hanya Engkau Tuhan yang kutinggikan. Sebab Engkau Raja di atas segala raja yang layak kami sembah, yang kami puji. Dulu bahkan sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Tuhan Kau luar biasa. Yesus Ku baik. Yesus Ku luar biasa. Haleluya. Haleluya. Syukur luar biasa. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imbang besar maha agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Kami mau Tuhan Yesus tujuh. Kami mau di hadapan tahta-Mu. Tuhan, kami mau sujud dan melakukan seluruh hidup, taklukkan seluruh hidupku Bapa. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Sebab tidak ada satupun yang luput Tuhan. Tiada satupun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan dan bangkit dan menang. Amin. Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih untuk semuanya. Haleluya. Terima kasih. Kau luar biasa.
ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar Maha Agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Kami mohon dekap kasih-Mu Bapa, sujud di depan tangan-Mu, taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penebus. Tidak ada satupun Tuhan yang luput dari tangan kasih-Mu. Tiada satupun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agung. Lebih sungguh lagi katakan, Engkau Tuhan yang kutinggikan. Engkau Tuhan kutinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Kemenangan terjadi di sini,
Kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Sekiranya sebab Engkau Tuhan, Allah yang berkuasa, Allah yang hebat, Allah yang dahsyat. Sekiranya sungguh tidak ada yang seperti Engkau, sungguh tidak ada yang seperti Engkau. Maha besar Engkau Tuhan, maha besar Engkau Yesus Tuhan. Selama-lamanya kami hanya mau sembah Engkau. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Yesus Raja kami. Yesus, 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 Yesus. Sungguh tidak ada yang seperti Engkau. Sungguh tidak ada yang seperti Engkau. Sungguh tiada yang seperti Engkau. Allah yang tak dapat ditandingi oleh siapapun, oleh Allah manapun selain Engkau Yesus. Yesus yang luar biasa, Yesus yang dahsyat, Yesus yang berkuasa. Haleluya, haleluya. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 glory. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu memenuhi tempat ini, memenuhi setiap kami. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Selama-lamanya Engkau Tuhan, selama-lamanya Engkau Yesus, selama-lamanya Engkau Yesus, selama-lamanya Yesus Tuhan, yang layak disembah, yang layak dipuji, yang layak ditinggikan, yang layak diagungkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Hati kami haus dan lapar akan roh. Roh kami dipenuhi, roh kami dibasuh dengan darah. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, terpujilah nama-Mu Yesus Tuhan. Selama-lamanya, 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 selama-lamanya hanya Engkau yang kami sembah. Sembah selamanya, selamanya. Tidak ada yang lain Tuhan selain Engkau, tidak ada yang lain selain Engkau. Allah yang berkuasa di bumi dan di surga sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus luar biasa, Tuhan Yesus layak dipuji dan disembah. Engkau layak terima pujian dan sembah, Engkau yang layak terima pujian dan sembah sampai selama-lamanya Tuhan. Hati kami Tuhan hanya tertuju kepada Engkau. Pikiran kami hanya tertuju kepada Engkau ya Yesus. Sebab hanya Engkau yang layak Tuhan, sebab Engkau yang layak Tuhan.
Sikiralah Bapa ya sikiralah bayalabu. Engkau setiap hari Tuhan selalu membuat kami terkagum akan kasih. Engkau selalu membuat kami Tuhan terkagum atas karya-Mu. Sikiralah Bapa ya sikiralah Tuhan Engkau luar biasa. Tuhan Engkau luar biasa. Tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Tidak ada yang seperti Engkau Yesus. Selama-lamanya Engkau ya Tuhan kami tinggikan. Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Syukurlah Bapa. Terima kasih Roh. Haleluya Roh. Engkau Tuhan yang kuat sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Syukurlah Yesusku ajaib, Yesusku perkasa sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Tuhan Engkau dahsyat. Tuhan Engkau luar biasa. Sungguh Engkau ajaib Tuhan. Terima kasih Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Katakan dengan segenap hati, maka jiwaku pun memujamu. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Dengan segenap hati lebih lagi katakan, Engkau Tuhan ku tinggikan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang. Saja untuk kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Lebih lagi kita mau angkat hati kita di hadapan Tuhan. Raja yang mulia dan luhur, Yesus Kristus Tuhan kita. Inilah pengakuan kami Tuhan, maka jiwa kami pun memuja-Mu. Maka jiwa memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Engkau Tuhan ku tinggikan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus. Tuhan, kami hanya mau bersorak-sorai buat Engkau. Kami hanya mau mengagungkan kebesaran nama-Mu saja Tuhan Yesus. Oh, maka jiwa kami memuja-Mu Tuhan. Oh, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa
kuasamu, agunglah karyamu. Yesus Kristus Tuhan. Berikan sorak-sorai yang terbaik. Haleluya. Tuhanku dahsyat, Tuhanku dahsyat, Tuhanku ajaib sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Allah kami dahsyat, Allah kami maha besar, sanggup melakukan segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang mustahil bagi kami Tuhan, bagimu Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan Yesus. Sore ini kami bersorak-sorai buat Engkau lebih lagi. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab Tuhan maha besar dan layak dipuji dan layak disembah. Haleluya. Tuhan Engkau luar biasa. Oh, terima kasih Tuhan. Amin. Katakan sebab Tuhan maha besar. Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkanmu. Lebih lagi katakan sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kita sama-sama katakan. Katakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib antara suku bangsa. Amin, amin. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala. Amin. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Sekali lagi katakan, ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa. Amin, amin. Dan perbuatannya yang sungguh ajaib antara suku. Kita mau sama-sama katakan. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala. Engkau besar Tuhan dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala. Amin, amin. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, dahsyat, dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya, haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Kita punya Allah yang dahsyat.
hidup kita tidak boleh sama lagi seperti tahun kemarin. Kita mau lebih lagi dengan Tuhan, kita mau lebih lagi setia sama Tuhan. Amin. Kaulah satu-satunya untuk alasan kita hidup di hadapan Tuhan. Yesus Tuhan, Kaulah satu-satunya Tuhan alasan untuk kami hidup. Haleluya. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang, kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku, amin, yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus luar biasa, amin. Haleluya. Kaulah satu-satu, hanya Engkau Tuhan Yesus satu-satunya buat kehidupan kami, sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang, kau keyakinan untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidup. Lebih lagi katakan, Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur dan kami bangga punya Allah seperti Engkau. Luar biasa buat kami, Yesus Tuhan. Haleluya. Tuhan, terima kasih. Haleluya. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan. Inilah Tuhan alasan kami kepada Engkau. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Yesus Tuhanku, amin, yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh, amin, anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Haleluya. Tuhanku dahsyat, Tuhanku berkuasa, ajaib dan mulia sampai selama-lamanya. Oh, haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Silakan duduk dalam hadirat Bapak terkasih. Sedikit bercerita ataupun kesaksian. 2 minggu yang lalu Tuhan luar biasa. Tuhan kasih suatu hal
Yang tidak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi Tuhan. Dengan perjalanan ada pembangunan, karena setiap pengeluaran itu ada laporan. Ketika sudah minus, dari awal kita akan lebih nangis di hadapan Tuhan untuk minta suatu pada Tuhan tentang mujizat 5 roti dan 2 ikan. 1 minggu yang lalu Ibu Gembala 2 minggu yang lalu nge-share tentang ada seseorang yang memberkati. Dan saya bilang, Tuhan, kalau ini kehendak-Mu Tuhan, saya percaya. Meskipun secara manusia rodok tidak percaya, tapi saya percaya Tuhan akan selesaikan. Ketika Tuhan sudah memulai, Tuhan pasti yang akan menyelesaikan. Puji Tuhan, 1 minggu yang lalu Ibu Gembala di-share di grup tentang ada yang berkat harus kirim proposal. Puji Tuhan, proposal baru dikirim tidak tenggang berapa hari. Hari itu juga uang itu ditransfer. Saya cuma bilang, Tuhan, kami percaya ketika kami berharap penuh kepada Engkau, Tuhan tidak pernah permalukan kami. Dan hari ini pun saya merasakan bahwa Tuhan luar biasa. Itu tidak terjadi dalam hidup saya atas gereja ini, saya menyaksikan. Karena saya juga, karena itu kerinduan untuk kita, untuk gedung sekolah minggu, untuk ibadah sekolah minggu. Bukannya saya yang menjadi koordinator untuk sekolah minggu, tapi saya mau belajar Tuhan. Bapak Gembala bilang, kita harus lebih nangis depan Tuhan. Uang kita sekitar 45 juta. Ketika kemarin sharing-sharing sama yang Bapak Paryo, kalau ukuran 60 meter harus menyediakan uang 90 juta. Jauh dari angan-angan. Sekitar 42,5 juta kita pegang uang itu. Kalau ke 90 itu jauh. Secara manusia nggak mungkin. Tapi saya bilang, Tuhan, aku mau menangis. Buat Tuhan, ini rumah Tuhan. Saya percaya tidak dipermalukan. Hari ini Tuhan tunjukkan luar biasa. Kemarin di-share lagi di grup bahwa Tuhan sudah kirim uang sekian puluh juta. Dan kekurangannya menyusul di bulan Maret. Bulan Maret tinggal 1 minggu lagi. Dan saya percaya ketika Tuhan yang memulai, pasti Tuhan akan menyelesaikan, bahkan Tuhan akan sempurnakan. Dan saya percaya sama Tuhan, kita akan dibuat kagum oleh Tuhan, bahwa tahun kemenangan itu sudah dimulai. Tinggal kita menanggapi, tinggal kita mencikapi. Apa iya, apa ora. Kalau kita sudah model seperti itu, kita akan tidak dapat sesuatu. Kita hanya bisa melihat, kita hanya menjadi penonton, tapi kita enggak menjadi penikmat tahun kemenangan ini. Tahun ini tidak sembarang tahun kemenangan. Bapak Ibu Gembala sering menyampaikan, kalau kita enggak percaya, tahun kemenangan hanya kita akan lewati. Kita menjadi penonton, tapi kita tidak menjadi penikmat. Kalau engkau menjadi penikmat, kalau ingin merasakan tahun kemenangan, yuk kita sama-sama intim dengan Tuhan. Kalau kita mau menangis di depan Tuhan, Tuhan sanggup menyelesaikan semuanya. Gedung sekolah minggu yang baru mulai dibangun, yang atas, percaya, kita yakin Allah kita dahsyat. Berkat dari segala bangsa Tuhan akan kirimkan ke tempat ini untuk menyelesaikan itu. Dan demikian juga kita jemaat, kita tidak hanya melihat berkatnya, tapi kita juga merasakan berkat itu luar biasa atas setiap pribadi kita. Sore hari ini kita mau siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Biar kita tidak menjadi pelaku-pelaku, biar tidak kita menjadi pendengar, tapi kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Supaya tahun kemenangan ini benar-benar terjadi atas gereja ini, atas rumah Tuhan di tempat ini, dan terlebih lagi atas pribadi, setiap pribadi atas hidup kita. Walaupun badai menerpa sekalipun, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan dengan pengurapan yang double porsi, supaya ketika disampaikan benih firman itu benar-benar sampai kepada setiap hati kami. Benih itu akan bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya.
lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Kami tenang Tuhan, sebab Engkaulah Bapakku. Haleluya. Lingkupiku, amin, amin. Dengan sayap-Mu Tuhan Engkau melingkupiku. Naungiku dalam kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau. Sekali lagi saja untuk kita bangkit bersama-sama, untuk kita sambut firman Tuhan. Waktu kami serahkan Bapak Gembala. Saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Sekali lagi katakan, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. ku tenang sebab Ku tenang sebab Kau Allahku. ku tenang sebab Kau Allahku. Kami percaya kami punya Tuhan yang dahsyat. Kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami punya Tuhan yang hidup, yang berkuasa. Kami punya Tuhan yang dekat dengan kami. Kami punya Tuhan yang selalu ada menyertai dan menemani kami. Kemanapun kami pergi, dimanapun kami berada, Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami dan membiarkan kami. Olehnya Tuhan buat kami selalu dapat merasakan dan menikmati kehadiran-Mu di dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap situasi kondisi apapun juga. Latih dan ajar kami untuk kami selalu dapat merasakan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami pada sore hari ini. Lanjutkan karya-Mu di tengah-tengah kami,
Dan biarlah kuasa Roh Kudus menaungi setiap kami, pribadi Tuhan sendiri, hadir dan menjamah, melawat, bahkan bekerja di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami mau sambut firman-Mu, biar kiranya Tuhan yang akan terus bekerja, beracara, bekerja di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menerimanya. Haleluya, kita semua yang siap katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Ibu Gembala mau menyampaikan sesuatu, saya persilahkan. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara. Tuhan kita dahsyat, amin. Ya, saya ingin menyaksikan betapa Tuhan luar biasa dalam kehidupan kita. Jadi seperti yang disampaikan sama Mas Yepi tadi, bahwa ada banyak hal yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita, khususnya di gereja kita, berkaitan dengan kerinduan kita untuk membangun, merenovasi ruang sekolah minggu di samping. Saya merasakan Tuhan itu luar biasa, Tuhan dahsyat, Tuhan gak pernah permalukan kita. Awal tahun 2022, akhir 2021, pada saat saya berdoa secara pribadi malam, Tuhan hanya katakan ini akan menjadi tahun kemenangan. Memang ayatnya seperti yang saya dapat ini di 1 Yohanes 5 ini, dan intinya Tuhan akan memberikan kemenangan kepada kita. Menghadapi tahun 2021 yang luar biasa, saya merasakan itu sudah tahun kemenangan buat saya secara pribadi, buat kita semua. Kita menang dari segala situasi. Dan tahun 2022 Tuhan lebih lagi menyatakan ini akan menjadi tahun kemenangan. Tapi Tuhan katakan akan ada peperangan, akan ada yang tergores, akan ada yang merasakan sakit. Tetapi Tuhan akan membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan, amin. Dan awal tahun 2022 bulan Januari, Tuhan sudah memberikan lampu kuning. Tuhan kirim berkat. Tetapi saya merasakan saya nggak puas Tuhan, saya bilang gitu, saya ngomong sama Tuhan, saya nggak puas Tuhan dengan adanya berkat dari BI, ya saudara. Waktu dikabari, oke, sudah di ACC, saya dengan Bu Ani, waktu itu Pak Erik sudah urus semua untuk rekening gereja, kemudian saya dengan Bu Ani berangkat untuk tanda tangan rekening gereja itu, dan akhirnya uang cair. Tetapi ada beberapa oknum yang memang memanfaatkan kondisi seperti ini. Ya istilahnya kalau orang dunia kan ada maklarnya pasti minta dibayar gitu. Tapi saya jujur saya gelo banget. Saya bilang, Tuhan, saya ketwe kok yo ora utuh, saya bilang gitu. Yang ini lewat kami Pak. Jadi seperti teman-teman yang lain harus ada kekas sekian. Kemudian ada yang sampai saya itu diteror Bapak Ibu Saudara. Saya diunek-unek ke kasar. Saya bilang, Pak, lah wong duite wae urung mudhun kok kowe wis njaluk duit wae to. Saya bilang gitu. Saya itu dioyak-oyak saudara. Saya itu diteror sampai akhirnya saya marah. Saya benar-benar marah. Saya bilang, kalau memang Bapak mau minta duitnya, yo sabar nanti tak kasih, saya sampai gitu. Tapi saya itu merasa nggak sejahtera gitu. Saya bilang sama Tuhan, kan bukannya ini tahun kemenangan Tuhan kasih sama kami. Saya bilang setiap kali saya doa malam saya katakan, Tuhan aku minta rumah Tuhan selesai tanpa ada embel-embel harus pakai calo atau maklar. Saya bilang gitu. Tuhan kasih utuh dan tidak sepeser pun terkurangi. Saya bilang dalam nama Tuhan Yesus jadi. Setiap jam 3 pagi saya perkatakan firman. Saya tetap memperkatakan Mazmur 23, Mazmur 91 Bapak Ibu Saudara. Selama berapa tahun ini saya terus perkatakan itu. Saya tambahi dengan ulangan 28 ayat 1 sampai 14. Kalau Bapak Ibu Saudara pengen nyontoh boleh, silahkan, nanti hasilnya nikmati sendiri. Silahkan menikmati. Ulangan 28 ayat 1 sampai 14. Saya sambung Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Tetapi saya ambil ayat yang ketiga, semua dibuat Tuhan berhasil. Akhirnya Yeremia juga saya baca, kemudian Mazmur 23, Mazmur 29, Yesaya 60, saya baca itu, saya perkatakan, dan saya katakan setiap kali,
kekayaan bangsa-bangsa datang kepadaku, masuk dalam perbendaharaan rumah Tuhan di tempat ini, masuk dalam perbendaharaanku. Saya bilang gitu, aku tidak akan kekurangan, aku akan berkelimpahan. Saya katakan demikian, saya perkatakan itu tiap hari, dan saya katakan selesai, nggak ada berhenti. Kalau sempat kita berpikir ya sudahlah, setelah selesai uangnya habis ya sudah, yang penting wis ngedap. Saya bilang enggak, terus jalan, dan Tuhan itu nggak mau hutang. Saya itu beberapa minggu yang lalu, kalau Mas Yapi tadi bilang 2 minggu yang lalu saya sharing, saya belum sharing. Saya baru share itu sekitar 10 hari yang lalu. Terus surat itu kita kirim hari Kamis. Kemudian hari Kamis ya. Kamis siang. Kemudian hari Jumat pagi kita dikabari sudah di ACC. Nanti uangnya dikirim minggu depan. Kemudian untuk seutuhnya, yang kekurangannya nanti awal Maret. Tapi ternyata Tuhan berkehendak lain. Waktu itu sekitar 1 bulan yang lalu, sebelum ini dimulai, saya itu beberapa waktu yang lalu kan kami berdua, saya dengan Pak Erik dipercaya untuk bedah rumah seorang hamba Tuhan di Jumantono. Kami kerjakan semuanya itu. Pokoknya hampir setiap hari lah kami ke Jumantono, wirawiri, kadang sehari sampai 2 kali kami ke sana. Kami tungguin tukang di sana sampai akhirnya selesai ruang gereja dan juga pastori dari hamba Tuhan ini selesai, Bapak Ibu Saudara. Semua orang, ada banyak orang bilang ini, omahe wong liya mbok bangun omahmu dhewe. Rumah saya kan masih kayak gitu, omahmu dhewe ra karu-karuan. Saya bilang, kalau ini urusan saya dengan Tuhan, jadi Tuhan suruh saya kerjakan aja. Urusan saya itu urusannya Tuhan. Ya sudah, saya kerjakan saja urusan saya bilang gitu. Selesai. Kemudian karena kerja kami dianggap bagus, si namanya Bu Maya ini bilang gini, Bu Rina, donatur seneng dengan kerjanya Bu Rina sama Pak Erik. Pokoknya sip, mantep. Bu, bukan kami yang kerja, kami itu cuma nunggoni. Pada saat kami sakit pun kami nggak bisa ke sana. Tenang Bu, pokoknya donatur puas. Nanti satu kali saat kalau kita dipercaya lagi untuk kita proyek seperti ini lagi, Ibu siap ya sama Bapak? Ya, saya cuma bilang gitu. Padahal waktu itu saya capek banget, saya sama Pak Erik itu capek sekali. Saya bilang iya siap. Sampai akhirnya selisih 2 minggu, Bu Maya ini bilang, telepon lagi, Bu kita mau dipercaya proyek lagi. Dipercaya proyek lagi. Waktu itu saya sudah bilang, ya Bu siap. Ini tolong carikan gereja yang sedang membangun, yang akan membangun klinik, membangun ruang sekolah minggu, atau membangun ruang apa lagi Pak kemarin Pak? Lupa saya, pokoknya 3 gitu. Klinik, saya bilang gitu. Enggak. Ruang sekolah minggu boleh Bu? Boleh. Kalau gereja saya gimana? Saya yang minta. Saya mulai berharap sama manusia. Kalau gereja saya gimana? Bu, gerejanya Bu Erik itu sudah bagus. Tapi nggak apa-apa sih, nggak apa-apa diajukan aja permohonannya. Waktu itu cuman WA saja. Saya ajukan, dan ternyata setelah dilihat sertifikat atas nama siapa? Atas nama Bapak Rosa Rosman. Pribadi ya Bu, bukan yayasan. Bukan, kami nggak punya yayasan. Ini atas nama pribadi. Selisih 1 hari saya dibilangin, Bu maaf tidak di ACC karena gerejanya atas nama pribadi. Saya secara manusia gelo, oh ya Bu, nggak apa-apa, berarti bukan berkat kami. Saya cuman gitu aja, sudah saya lupa. Saya melupakan itu, kami beraktivitas sampai akhirnya 10 hari yang lalu, hari Kamis yang lalu, waktu kami doa di SAS, sementara berdoa saya ditelepon, sopo tuh yang ganggu saya. Terus akhirnya saya angkat, ternyata Bu Maya. Saya keluar, saya telepon, ada apa Bu? Bu Rina, saya seneng banget. Saya nggak mau WA, saya mau telepon langsung sama Bu Rina. Saking senengnya saya. Kenapa Bu? Bu Rina di ACC. Loh, katanya nggak jadi Bu, soalnya atas nama pribadi. Enggak, Bu Rina di ACC. Gerejanya Bu Rina di ACC. Cuman sekarang minta permohonan untuk apa itu namanya, RAB-nya. Oke Bu, siap. Selama hari Kamis sampai hari Kamis kemarin, ternyata semuanya tepar, semuanya sakit. Pak Erik sakit, Pak Martoto sakit, saya sendiri juga sakit. Mas Romi itu karena kita ajak
jalan-jalan. Kami ajak jalan-jalan keliling PT SAS itu untuk doakan SAS, capek juga. Sementara yang lainnya juga gitu, ngalami hal yang sama, ada aja gitu. Sampai akhirnya saya cuma, Pak ayo toh pandang digawe, selak ditagih Bu Maya, wong awak dhewe iki ditulungi, arep ditulungi kok orang dan gage-gage toh, saya gitu. Sampai akhirnya ya saya menyadari Pak Erik waktu itu sakit. Terus tiba-tiba hari Kamis, tenan, saya di WA, Bu Rina, tolong ya RAB-nya segera dibuat, segera dikirim ke saya. Ndak usah ini, ndak usah dikirim lewat surat, langsung aja di WA kan karena sudah di ACC. Saya bilang, Pak, ndang toh Pak Erik itu dalam kondisi sakit, ngetik kerjasama dengan Pak Kiki sama Mas Romi sama Mas Yepi, teleponan sana sini. Begitu selesai, Mah, editan tontonan di sing salah. Oh tulisannya iki Pak salah, iki tulisannya salah Pak. Gitu. Sampai akhirnya, wes, boh bingung aku. Ya wes, tak kirim ke Bu Maya, biar diedit Bu Maya dewe. Sama Bu Maya diedit, sudah langsung dibilang, Bu di ACC, jumlah sekian. Kita mengajukan 59.560 juta kurang 500 rupiah. 500 ribu, kurang 500 ribu. Itu, terus sampai akhirnya minggu depan ya Bu ya, karena Pak Erik harus recover dulu, karena harus istirahat dulu, supaya Pak Erik sama Bu Rina istirahat dulu, panitia pembangunan juga istirahat dulu. Nanti minggu depan saya kirim Bu. Saya cuman minggu depan. Oh ya udah Bu. Tapi dalam batin saya, Tuhan, iki duit wis entek. Berarti harus berhenti 1 minggu. Saya nggak mau Tuhan. Aku minta selesai, terus kerja. Tidak ada berhenti. Kalau berhenti kan semuanya orang tertawa, kentean dana toh, kentean duit toh gitu. Saya bilang Tuhan gak akan permalukan kami. Ini kerjaanmu loh Tuhan, ini proyekmu loh Tuhan. Saya cuma ngomong gitu aja sama Tuhan. Setiap kali saya doa, ini omahmu Tuhan, ini proyekmu Tuhan. Kami itu kan cuma alat, kami itu cuma kerja sama Tuhan. Dan ternyata Jumat pagi kita dikabari, Bu, ternyata duitnya sudah ditransfer ke saya. Gimana Bu, mau ditransfer minggu depan atau Bu, kalau uangnya sudah ditransfer ya transfer aja ke saya Bu, transfer sekalian ke kami supaya kami nggak berhenti Bu. Oke siap, nanti siang saya tak menyelesaikan kerjaan saya dulu. Sekitar jam 12, jam 1 di WA lagi, Bu sudah ya Bu, sudah saya transfer dan saya kirimkan ke pengurus. Tuhan luar biasa Bapak Ibu Saudara. Sekalipun kemarin dikirim separuhnya dulu, Pak Kiki sudah bilang, tapi kan yang penting ada niatan. Niat Pak, cuman waktunya kapan? Nah ternyata Tuhan mintanya sekarang. Kita pasti selesaikan semuanya itu dengan luar biasa. Dan hari ini saudara, Tuhan gak berhenti sampai di situ saudara. Hari ini tadi harusnya kami jagong, tapi akhirnya saya titipkan Mas Timo, kami titip Mas Timo, saya dengan Pak Erik ketemu dengan seseorang dari Jakarta. Saudara, ini yang memacu saya dan saya percaya itu pasti juga bisa terjadi di sini. Saya katakan tadi sementara saya berdoa, Tuhan aku mau. Karena apa saudara? Pada saat kami sharing tadi, namanya Pak Biantoro dari Kahal. Beliau ini seorang pengusaha ban tingkat internasional. Jadi, tapi orangnya rendah hati sekali. Beliau datang ngobrol dengan kami, ada beberapa orang teman juga gitu, sharing-sharing. Dan beliau katakan di gerejanya itu saudara, pada saat orang berdoa, saya awalnya cuma dengar saudara, tapi hari ini tadi saya lihat, jadi benar-benar ada fotonya. Pada saat orang-orang itu berdoa saudara, tiba-tiba turun hujan emas, butiran emas, pasir emas ada di tangan mereka. Itu bukan sebuah cerita saudara, benar-benar emas. Dan yang 1 tahun yang lalu ya, 1 tahun yang lalu mereka itu terima lempengan-lempengan emas Bapak Ibu Saudara. Dan lempengan emas itu saat dicek dibawa ke tukang emas itu 24 karat saudara, benar-benar nyata. Dan 1 minggu yang lalu itu terjadi di Jogja Bapak Ibu Saudara. Saat ada beberapa anak-anak Katolik, anak-anak Papua berdoa, mereka itu cuma penasaran, kok kemarin itu aku dengar suara ya Kak, mereka itu dapat bahasa roh, kok aku dengar suara ya Kak, aku pengen berdoa. Waktu itu mereka hanya tolah, ini apa toh dalam bahasa mereka, tapi ternyata tiba-tiba mereka dilawat Tuhan, mereka berbahasa roh, dan mereka itu terima pasir emas itu saudara, di Jogja 1 minggu yang lalu. Dan tadi itu ditunjukkan ada seorang anak kecil namanya Salat, umur 2 tahun. Dia tiba-tiba digerakkan Tuhan
dia masuk ke ruang doa, dia berdoa sendiri. Umur 2 tahun Bapak Ibu Saudara, berdoa sendiri. Tiba-tiba anggur dari sorga itu turun, buah anggur gedenya sepingpong, bola pingpong. Saya ditunjukkan fotonya. Ini loh Bu, ini nyata Bu. Anggur gedenya sak bola pingpong, dia pegang seperti ini. Kemudian ada seorang anak umur 3 tahun, nakal banget. Tiba-tiba Tuhan gerakkan dia untuk berdoa, dan pada saat berdoa dia terima buah delima merah gede. Itu benar-benar terjadi Bapak Ibu Saudara. Kemudian ada juga seorang yang itu di tempat itu, di ruang doa itu, ada yang mereka itu dapat butiran intan juga. Ada yang dapat mutiara juga saudara. Bukan saya kepengen dapat mutiaranya, bukan pengen dapat emasnya, bukan. Tapi saya bilang, Tuhan, aku pengen juga ngalami seperti itu. Gereja ini Tuhan, gak ngerti siapa yang akan dilawat Tuhan lebih dulu dan dapat itu, saya enggak tahu. Tapi saya percaya Tuhan bisa lakukan itu di tempat ini. Saya bilang, saya sementara menyembah tadi, Tuhan, aku mau terjadi di sini. Biar jemaat Tuhan ngalami Tuhan. Saya sharing sama mereka, waktu mereka bilang, Pak Biantoro bilang gini, Tuhan, kita itu luar biasa loh. Sepanjang sejarah ada orang yang bisa terbang, kalau ada Superman, ada ini, ada orang yang bisa terbang, hanya Tuhan. Tapi pernahkah saudara minta saudara juga bisa terbang? Setelah mereka sharing banyak hal, ada juga waktu itu Thomas, rasulnya Tuhan Yesus, Rasul Thomas ini, waktu dia di India, dia berdoa, dia pegang itu kayu biasa. Waktu dia berdoa, kayu itu jadi emas batangan. Kemudian saya sharing, tiba-tiba saya teringat dengan apa yang saya alami beberapa tahun yang lalu. Waktu kami dengan anak-anak muda, waktu itu saya pelayanan di Salatiga, kami hanya biasa sore kami ngobrol-ngobrol, gitar-gitaran, karena saya tinggal di Pastori, saya tinggal bersama salah satu pengerja, kita masak mie, masak apalah gitu. Terus kita ngobrol-ngobrol, kita nyanyi-nyanyi, akhirnya kita menyembah. Tahu Bapak Ibu Saudara, lawatan terjadi. Seorang anak muda bisa terbang dari depan kami, ada podium seperti ini dan ruangannya nggak terlalu besar. Tiba-tiba anak itu terbang, wuss. Saya ngomong sama Pak Biantoro ini tadi, Pak, kalau kan ditanya, yakin Tuhan ada dan Tuhan bisa melakukan, Ibu bisa melakukan itu seperti Tuhan? Saya bilang, iya yakin. Kenapa saya jawab yakin? Karena saya melihat dengan mata kepala saya sendiri Bapak Ibu Saudara. Saya ngomong sama Pak Biantoro, Pak Bi, saya pernah ngalami itu, saya melihat secara langsung waktu kami berdoa bersama-sama. Ada seorang pemuda, itu terbang, benar-benar terbang. Saya lihat sendiri waktu kami memuji menyembah di sebuah gereja di Salatiga. Waktu itu kami masih ngontrak di sebuah ruko. Itu terbang, benar-benar terbang Pak. Benar-benar terbang. Wuss. Saya cuma mabur gitu. Dan sampai akhirnya ada banyak gereja berdatangan. Akhirnya mereka minta apinya. Saudara, kalau kita yakini ini tahun kemenangan, ayo kita benar-benar yakin. Jangan sepelekan firman Tuhan, jangan sepelekan apa kata hamba Tuhan yang menyampaikan firman. Semuanya itu bisa jadi kalau kita imani, kita percayai Bapak Ibu Saudara. Itu jadi buat kita, kita bisa dapat itu. Saya sampai ngomong, Tuhan, kalau yang lain bisa dapat pasir emas, butiran emas, bahkan lempengan emas, bukan aku minta emasnya supaya aku kaya Tuhan, tapi aku pengen benar-benar menyaksikan, aku pengen benar-benar ngalami. Saya sampai gitu. Saya sepanjang doa tadi saya ngomong, Tuhan, aku pengen, aku mau Tuhan. Bayar harganya memang, tapi aku mau Tuhan. Dan saya perkatakan itu jadi atas gereja kita. Tahun kemenangan pasti jadi atas kita. Kita pasti ngalami hal-hal yang supranatural. Amin Bapak Ibu Saudara. Ini yang membuat saya menggebu-gebu. Saya rasa Tuhan dahsyat, Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa. Saya lihat langsung dan saya katakan, aku mau Tuhan. Terserah Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara juga mau, ayo kita sama cari Tuhan. Kita benar-benar dekat sama Tuhan. Cari Tuhan. Jangan cari mujizatnya, cari Tuhan dan buat Tuhan itu tinggal di hati kita. Kita miliknya Kristus. Kristus yang ada di dalam kita, dan segala sesuatu itu bisa jadi atas kehidupan kita. Puji Tuhan.
Ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita percaya kita punya Tuhan yang dahsyat, amin. Dan dahsyatnya Tuhan itu mari kita sama-sama rindukan selalu terjadi dalam setiap kehidupan kita. Jadi tidak hanya sekedar kita percaya Tuhan yang dahsyat, tetapi kita sendiri mengalami kedahsyatannya Tuhan dalam hidup kita, amin. Ya, mari kita akan sama-sama kembali belajar firman Tuhan Bapak Ibu Saudara tentang ketaatan. Bagian yang kedua, kemarin kita sudah belajar bagian yang pertama mengenai ketaatan. Dan saya percaya bahwa beberapa hal dalam apa yang kita pelajari pada sore hari ini akan sangat terkait dengan apa yang tadi sudah disampaikan oleh worship leader dan Ibu Gembala, gitu ya. Beberapa kesaksian dan hal-hal yang ajaib yang Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan orang yang percaya kepadanya. Puji Tuhan, kita akan buka di dalam 1 Korintus 16. 1 Korintus 16 ayat 15 dan 16. Ada suatu permintaan lagi kepadamu saudara-saudara, kamu tahu bahwa Stefanus dan keluarganya adalah orang-orang yang pertama-tama bertobat di Akaya dan bahwa mereka telah mengabdikan diri kepada pelayanan orang-orang kudus. Karena itu taatilah orang-orang yang demikian dan setiap orang yang turut bekerja dan berjerih payah. Firman Tuhan berkata bahwa ada orang-orang yang sudah ditunjuk Tuhan untuk melayani dalam konteks cerita ini, dalam konteks ayat ini adalah ada yang namanya Stefanus, kemudian ada yang namanya Akaya, mereka adalah orang-orang yang melayani. Dan kemudian firman Tuhan berkata, taatilah orang-orang yang demikian. Jadi Tuhan pengen kita belajar untuk taat kepada orang-orang yang melayani. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada berkat, ada blessing yang Tuhan sudah taruh, Tuhan sudah titipkan melalui orang-orang yang melayani. Maka apapun bidang pelayanan seseorang yang kemudian itu Tuhan tempatkan atas hidup kita, mari belajar untuk mentaatinya. Katakan amin. Karena pada akhirnya Tuhan sudah sediakan berkat. Kalau kita enggak mentaati orang-orang yang sudah dipercaya Tuhan untuk melayani, maka blessing itu, berkat itu tidak akan turun. Sekali lagi, berkat tidak hanya bicara soal materi, gitu ya, tapi berkat itu bicara keberhasilan, kesuksesan dan sebagainya dalam hidup kita. Segala yang kita butuhkan, kalau saya mengistilahkannya, pintu apa saja yang kita butuhkan ketika kita misalnya bernegosiasi dengan seseorang, kemudian itu membutuhkan pintu bernegosiasi dan membutuhkan pintu untuk kita bisa goal negosiasinya itu, disitulah berkat itu dibutuhkan, gitu ya. Ketika kita mengerjakan sesuatu sehingga itu menjadi berhasil, di situ butuh yang namanya berkat Tuhan. Kemudian ketika kita melakukan sesuatu apapun juga dan kita membutuhkan bahwa itu terjadi, itu membutuhkan berkat atau blessing tadi. Maka setiap orang-orang yang sudah dipercaya Tuhan untuk melayani, mari kita mulai belajar taat sama mereka. Terlepas dari semua kondisi keadaan seseorang tersebut. Tetapi kalau dia adalah orang-orang yang dipercaya Tuhan melayani kita, mari belajar untuk taat kepada mereka. Yang sepakat katakan amin. Karena nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Nah, lalu Bapak Ibu Saudara, ini taat kepada orang-orang yang melayani. Lalu ada ketaatan kepada otoritas yang ada di atas kita. Itu sudah seringkali saya sampaikan, tetapi kita akan belajar untuk beberapa ayat yang kita bisa pelajari di sini. Kolose 3 ayat 20 berkata demikian, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Anak diwajibkan taat kepada orang tua. Ya, anak diwajibkan taat kepada orang tua, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Siapa orang tua? Adalah otoritas yang Tuhan tempatkan di atas kita. Ayat 22 dari Kolose pasal 3, hamba-hamba taatilah tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Dalam segala hal setiap hamba taat kepada Tuhan, dan jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka. Jadi hanya taatnya itu di depan orangnya, kalau di belakang orangnya kemudian hidupnya enggak taat, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Jadi ketaatan kepada otoritas di atas kita itu
bukan karena ada orangnya baru kita taat, gitu ya. Tetapi sekalipun nggak ada orangnya, kita juga harus mentaatinya. Nah, supaya apa? Supaya hidup kita diberkati tadi, ada berkat, gitu kan? Ada blessing yang turun atas kehidupan kita, sehingga apa yang kita perlukan, pintu-pintu apa yang kita butuhkan untuk bisa terbuka dalam kita melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu dapat terbuka karena ketaatan kita. Nah, ketaatan kita itu harus dengan tulus hati, bukan hanya sekedar untuk menyenangkan manusia. Ben seneng, gitu ya, ben seneng, tak taat, tak melakukan, enggak. Tapi sungguh-sungguh dengan tulus hati, karena takut akan Tuhan. Ketaatan kita itu bukan karena seseorang, bukan karena manusia, tapi karena Tuhan. Katakan sama-sama, karena Tuhan. Ketaatan kita itu bukan karena menyenangkan seseorang, tapi sungguh-sungguh kita taat itu karena kita takut akan Tuhan, gitu ya. Jadi memang Tuhan yang menjadi prioritas, maksudnya melakukan segala sesuatunya memang karena Tuhan. Jadi ketaatan kita juga karena Tuhan, gitu ya. Selanjutnya Ibrani 13 ayat 17. Taatilah, maaf saudara, saya ulang, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Jadi taat pada otoritas di atas kita, sebab mereka adalah orang-orang yang dipercaya Tuhan untuk menjaga jiwa kita dalam doa, tentu saja, gitu kan, menjaga jiwa kita melalui firman, menjaga kita melalui perhatian, melalui doa yang diberikannya. Dengan jalan itu, perhatikan ayat ini, mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Dengan jalan itu, dengan jalan taat kepada otoritas di atasnya, mereka yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang dikatakan sebagai pemimpin itu tadi, melakukannya dengan gembira. Ketaatan kita itu membawa sebuah kegembiraan. Kepada siapa? Otoritas yang di atas kita. Nah, setiap kita yang sudah pengalaman jadi orang tua pasti ngerti, kalau ngasih tahu anaknya nggak manut itu rasanya sedih atau seneng. Bapak Ibu Saudara sudah banyak pengalaman ya. Nah, kalau kita minta tolong kepada anak kita, kemudian mereka nggak taat, nggak manut, nggak melakukan, sedih atau senang. Nah, pengalaman itu kiranya menjadikan pembelajaran buat kita. Kalau aku disuruh, kalau aku dimintai tolong, kalau aku diperintah oleh otoritas di atasku, aku nggak manut, kira-kira gembira atau sedih. Nah, ayat ini sudah memberikan ketegasan supaya dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketaatan kita itu membawa sebuah kegembiraan kepada orang-orang yang dipercaya Tuhan di otoritasnya di atas kita. Jadi jangan buat orang sedih. Kasih tahu kanan kiri, jangan bikin sedih. Amin. Ayo belajar taat, ayo belajar manut, ayo belajar tunduk. Ya, Bapak Ibu Saudara, ini firman. Lalu berikutnya Titus 2 ayat 9. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka. Jangan membantah, jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya, perhatikan ini, dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah, juru selamat kita. Bapak Ibu Saudara, ketaatan seseorang pada otoritas yang Tuhan percayakan ada di atasnya, itu membuat mereka yang Tuhan tempatkan otoritasnya di atas kita itu memuliakan Allah dengan ajarannya. Jadi ketidaktaatan kita membuat sebuah pengajaran menjadi tidak memuliakan Allah. Contoh yang paling gampang adalah misalnya saya sampaikan firman, gitu kan, kepada jemaat tidak taat melakukannya, maka ajaran saya tidak memuliakan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Saya sampaikan pengajaran firman kepada Bapak Ibu Saudara sebagai jemaat, anak-anak rohani, gitu kan, domba-domba penggembalaan, gitu istilahnya, seperti itu. Kemudian Bapak Ibu Saudara nggak taat melakukannya, ajaran saya menjadi tidak memuliakan Tuhan. Berarti mendatangkan berkat atau hukuman? Mendatangkan berkat atau hukuman? Hukuman, karena ajaran saya menjadi tidak memuliakan Tuhan karena ketidaktaatan.
yang dilakukan oleh yang diajar, yang menerima ajaran. Yang mengajar sudah menyampaikan, yang diajar tidak taat melakukannya, maka pengajaran yang disampaikan oleh yang mengajar ini menjadi tidak memuliakan Allah. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, satu gereja, satu komunitas, bahkan bisa satu kota dan bangsa menjadi mendapatkan hukuman dari Tuhan karena ketidaktaatan. Pengajaran ini akan menjadi sia-sia, menurut saya begitu. Kenapa? Karena tidak memuliakan Tuhan. Pengajaran itu harus memuliakan Tuhan supaya ada berkatnya. Tapi memuliakan Tuhan itu bukan karena yang ngajar. Yang diajar itu harus punya ketundukan, ketaatan, melakukan yang diajarkan, supaya sang pengajar itu pun ajarannya memuliakan Tuhan. Jadi ternyata Bapak Ibu Saudara, keterkaitan ketundukan itu tidak hanya pada pribadi seseorang yang mau taat atau tidak. Ternyata ketidaktaatan seseorang dalam menerima ajaran dan melakukannya menjadikan seorang pengajar ajarannya tidak memuliakan Tuhan kalau yang diajar tidak taat melakukannya. Rahasia ini jadi dalam Bapak Ibu Saudara. Saya baru memahaminya, saya baru mengerti. Ternyata mengapa ada banyak pengajar-pengajar kebenaran firman Tuhan hidupnya tidak diberkati Tuhan? Karena ajarannya tidak memuliakan Tuhan, bukan karena sesat, bukan karena menyimpang firman Tuhan, tetapi ajarannya tidak dilakukan oleh yang diajar. Kalau saya pinjam istilahnya Tuhan Yesus, orang yang menyebabkan orang lain berdosa lebih baik baginya dikalungi batu kilangan dan dilemparkan ke dalam laut. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, ketidaktaatan seseorang menyebabkan pengajar ajarannya tidak memuliakan Tuhan, berarti menyebabkan orang lain berdosa. Sekali lagi, yang diajar tidak taat, gitu kan? Menyebabkan pengajar ajarannya tidak memuliakan Tuhan, berarti menyebabkan dia berdosa. Yang diajar menyebabkan orang lain berdosa. Maka kata Yesus, orang yang menyebabkan orang lain berdosa lebih baik baginya dikalungi batu kilangan dan dilemparkan ke dalam laut. Bahasa kasarnya, luwih becik dibinasakan. Ketidaktaatan, saya berharap kita menerimanya dalam pengertian yang sungguh-sungguh, dalam kedewasaan. Saya anggap Bapak Ibu Saudara dewasa, mengerti, memilih mana yang tepat, mana yang benar, bukan sekedar baik, mana yang tepat, mana yang benar. Hari ini kalau aku sudah menerima ajaran, tidak melakukannya, aku membuat yang mengajar aku menjadi tidak memuliakan Tuhan. Jadi bukan hanya karena seorang gembala yang hebat, yang takut akan Tuhan, yang membuat sebuah gereja diberkati. Tapi ketika seorang gembala yang pengajarannya dilakukan oleh jemaat yang digembalakan, yang mengerti katakan amin. Jadi ada timbal balik Bapak Ibu Saudara. Pengajarannya bagus, pengajarannya sehat, jemaatnya enggak melakukan, enggak taat melakukan, membuat sang gembala menjadi tidak berkenan kepada Tuhan. Ajarannya menjadi tidak memuliakan Tuhan karena jemaat yang diajar tidak melakukan firman. Baik, lanjut Bapak Ibu Saudara. Kenapa tidak bisa? Lanjut 1 Petrus 2 ayat yang ke-18. Coba dibantu, atau itu mungkin pindah layar di sana. Oke, 1 Petrus 2 ayat 18. Buka saja kalau di depan belum bisa. 1 Petrus 2 ayat 18. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan hanya kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Jadi firman Tuhan berkata dengan jelas, suruh taat, suruh tunduk pada Tuhan, otoritas di atasnya, bukan kepada yang baik saja. Aku rasa seneng kok,
ora perlu dituruti. Aku nggak suka kok, nggak perlu dilakukan. Bapak Ibu Saudara, tanggung jawab melakukan tadi kan di depan sudah kita singgung. Itu melakukannya bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan, gitu kan? Ketaatan itu bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Maka kepada Tuhan yang bengis pun firman Tuhan berkata, kalau kita itu adalah orang yang di bawah otoritasnya Dia, kita harus belajar untuk tunduk. Jadi manut itu bukan hanya ngelihat oh pemimpinnya baik baru diikuti, dituruti. Pemimpinnya nggak baik, nggak usah saja. Salah Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan ngomongnya jelas. Taat itu tidak hanya kepada yang peramah saja. Kalau pemimpinnya peramah, baik, gitu kan, sopan, misalnya begitu, seneng diajak gitu ya, baru kita taat. Tapi kalau yang bengis, jahat, nggak tahu perasaan, nggak usah diikuti, nggak masalah. Kalau firman Tuhan ngajarinya nggak begitu. Taat itu siapapun pemimpinnya. Taat itu bagaimanapun pemimpinnya. Harus belajar taat. Lalu Yehezkiel 11 ayat yang ke-19, aku akan memberikan kepada mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Ya, ini berikutnya Bapak Ibu Saudara. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Lalu Yehezkiel 36 ayat 26, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Nah, dari sini Bapak Ibu Saudara kita belajar bahwa ternyata ketaatan itu berhubungan dengan pembaharuan hati. Ketaatan itu berhubungan dengan pembaharuan hati. Aku akan memberikan kepada mereka hati yang taat. Kemudian kuberikan kepadamu hati yang taat. Jadi hati itu adalah hati itu harus diperbaharui, dan siapa yang bisa melakukannya? Hanya Tuhan. Nah, terkait dengan apa yang disaksikan oleh Ibu Gembala yang di bagian terakhir tadi tentang bagaimana gereja dapat mengalami perkara-perkara yang supranatural, betul-betul supranatural, adalah bagaimana kemudian memiliki sebuah ketundukan dan ketaatan. Ya, kemudian ketika seorang pemimpin menyatakan sesuatu, kemudian diberikan perintah oleh Tuhan untuk melakukan sesuatu, dan setiap yang dipimpin itu menjalankannya bersama-sama, maka itu adalah sebuah ketaatan. Dan sebuah ketaatan itu akan menghasilkan perkara-perkara yang supranatural. Tetapi kuncinya sebenarnya bukan pada ketaatannya. Kuncinya ada pada ketemu dengan Tuhannya, gitu kan? Taat. Tapi kalau tadi dikatakan di ayat yang lain tadi kan kita belajar ada orang yang taat itu karena ada orangnya. Untuk menyenangkan orang saja dia taat, gitu loh. Nah, yang ketaatan seperti ini nggak akan menghasilkan apapun. Jadi kuncinya memang bukan pada ketaatannya. Tapi bayangkan Bapak Ibu Saudara, ketika pemimpin mengajak sesuatu, melakukan sesuatu nggak taat, ya nggak ngalami apa-apa, gitu kan? Tapi kalau kemudian pemimpin yang ngomong sesuatu, ngajak sesuatu, dan yang dipimpin melakukan bersama-sama dalam ketaatan yang tulus, hasilnya adalah ketemu Tuhan, maka akan mengalami perkara-perkara yang supranatural. Yang dicari bukan supranaturalnya, yang dicari bukan tadi ngalami dapat hujan emas, perak, permata dan lain sebagainya. Enggak. Yang dicari adalah bagaimana benar-benar mengalami Kristus. Mengalami Kristus setiap hari dalam hidup kita. Maafkan, saya jadi nyinggung sedikit soal hati ini, soal ketemu dengan Tuhan. Alkitab menulis dengan jelas ketika Sakius ketemu Tuhan Yesus, mengalami perubahan total dalam hidupnya. Apa yang terjadi? Sebuah perubahan yang dramatis, tidak logis. Kenapa? Dia berkata, separuh hartaku tak bagikan kepada orang miskin. Itu belum pernah terjadi dan terdengar lagi mungkin. Dan siapa yang pernah kuperas akan kukembalikan 4 kali lipat. Sebuah perubahan yang cukup dramatis tadi dan tidak logis, gitu kan saudaraku. Separuh harta bagikan pada orang miskin. Kita baru nabur sedikit aja Tuhan sudah berikan tuaian besar. Amin. Amin. Nah, apalagi separuh harta ditabur. Bayangkan saudara,
separuh harta. Kita nyumbang 1 juta, tapi harta kita yang tersimpan itu harganya bisa miliaran rupiah. Nyumbang 1 juta banyak enggak? Banyak loh. Tapi apakah itu separuh harta? Belum. Nah, yang menuai luar biasa itu yang seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Nah, maksud saya adalah perjumpaan itu kan merubah hati. Hati yang dulu ingin ngambil keuntungan, memperkaya diri, nggak salah mau jadi kaya, Bapak Ibu Saudara, nggak salah. Saya bukan berarti membuat Bapak Ibu Saudara rasa sugih-sugih, nggak apa-apa, sugih nggak apa-apa. Semakin saudara sugih, maka semakin banyak orang bisa diberkati. Katakan amin. Loh, betul loh saudara, ya toh? Kalau aku punyanya 1 juta, aku pengen bagi orang 100-an ribu, aku cuma dapat 10 orang, betul ya? Tapi kalau aku diberkati 10 juta, aku bisa bagi orang 100 orang. Betul ya? Betul. Semakin kaya, semakin banyak memberkati. Tapi kuncinya kan mau bagi, gitu kan saudara? Menang atas kemurahan hati. Nah, itu loh. Nah, waktu ketemu Tuhan, hatinya berubah. Waktu hatinya berubah, dia ngalami hal-hal yang supranatural dari Tuhan. Gitu loh Bapak Ibu Saudara. Jadi maksud saya gini, waktu yang dikejar apanya? Perjumpaan dengan Tuhan, ngalami Tuhan. Hatinya berubah. Hati yang awalnya konsentrasi kepada diri menjadi konsentrasinya kepada orang lain. Ini kalau orang ngalami Tuhan. Nah, maaf, tapi ini sekedar koreksi, termasuk kepada diri saya. Kalau masih ada yang pelit, kalau masih ada yang hitung-hitungan, kalau yang masih nyimpen sakit hati, kalau yang masih punya pandangan aku nggak ketemu, belum mau ketemu dengan dia, kalau ada yang masih berpikir jelek atau hidupnya tadi seperti yang kita pelajari hari ini masih belum taat, kayaknya perlu mengalami ketemu Tuhan lagi. Yang mengerti katakan amin. Sepertinya harus ketemu Tuhan lagi, harus mengalami perjumpaan lagi dengan Tuhan. Kalau yang masih ogah-ogahan, sembahyang aras-arasan, baca Alkitab aras-arasan, dijak kon mangkat kebaktian sing nganggo alasan, sepertinya harus ketemu Tuhan lagi. Supaya apa? Hatinya berubah. Gitu loh Bapak Ibu Saudara. Nah, hati yang berubah inilah yang nanti membawa orang pada mengalami hal-hal yang supranatural dari Tuhan. Gitu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Nah, jadi jadi ketaatan itu berhubungan dengan pembaharuan hati. Pembaharuan hati hanya terjadi karena Tuhan. Karena tadi yang firman Tuhan berkata, aku yang akan memberikan hati yang baru, aku yang akan memberikan hati yang taat. Jadi ketika terjadi koneksi dengan Tuhan, ketemu Tuhan, hatinya pasti berubah. Hati yang diubah ini menghasilkan sebuah ketaatan salah satunya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ayo kejar yang namanya perjumpaan dengan Tuhan. Kasih tahu kanan kiri, katakan ayo ketemu Tuhan lagi. Loh, apa kalau kita kebaktian nggak ketemu Tuhan? Ada. Yang kebaktian nggak ketemu Tuhan, ada. Karena kebaktiannya cuma menyenangkan manusia tadi. Cuma supaya pengen dilihat, atau cuma ya daripada nganggur di rumah, oke lah kita mungkin ibadah sungguh-sungguh, nyanyinya sungguh-sungguh, nyembah Tuhannya sungguh-sungguh, tapi terjadi perubahan hati belum? Karena orang ketemu Tuhan pasti berubah hatinya, pasti berubah hatinya. Yang kemarin itu masih ogah-ogahan jadi semangat luar biasa, itu pasti. Jadi kalau semangatnya masih mirip dengan yang kemarin, ya ada peningkatan sedikit lah misalnya begitu. Ya ketemu Tuhannya mungkin juga baru lihat doang begitu terus lewat. Kalau Sakyus kan enggak, ketemu Tuhan ke rumahnya gitu kan, dengar firman-Nya, perubahan itu total 180 derajat. Itu kalau udah ketemu Tuhan. Jadi maaf, kekristenan itu bukan soal agama, katakan amin. Kekristenan bukan soal agama, tapi kekristenan adalah soal perjumpaan dengan Tuhan. Kenapa? Hanya di dalam kekristenan
yang mengajarkan seorang manusia boleh ketemu Tuhan dan bisa ketemu Tuhan hanya dalam kekristenan. Kalau ini nanti diajarkan sebagai doktrin Alkitabiah, panjang Bapak Ibu Saudara. Itulah sebabnya kenapa Yesus menyobek tabir bait suci sebagai pembatas ibadah. Zaman dulu kan begitu, ibadahnya orang Israel kan dibatasi. Ruang Maha Kudus itu adalah tempatnya para imam besar. Nah, setelah Yesus mati itu dirobek sebagai sebuah simbol profetik bahwa sekarang siapa saja dalam Yesus bisa datang kepada Tuhan, menghadap Tuhan dan ketemu Tuhan. Katakan amin. Itu Bapak Ibu Saudara. Jadi bisa. Nah, hanya di dalam kekristenanlah pengajaran ini ada. Seorang manusia yang berdosa dapat, boleh, diizinkan, bahkan bisa mengejar yang namanya ketemu Tuhan. Gitu loh Bapak Ibu Saudara. Kalau di yang lain tidak ada pengajaran ini. Manusia nggak bisa ketemu Tuhan. Nah, siapa perantara manusia dan Tuhan ini? Ya Yesus itulah. Makanya kenapa kita percaya Yesus? Karena di dalam Yesus kita manusia yang berdosa dilayakkan untuk menghampiri tahta kasih karunia Allah yang Maha Kudus. Katakan amin. Nah, berikutnya Bapak Ibu Saudara, Roma 1 ayat yang ke-30. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua. Ini adalah manusia-manusia yang dalam catatan Roma ini sebagai manusia yang mulai kehilangan kehidupannya sebagai manusia yang beribadah kepada Tuhan. Nah, salah satunya karakternya adalah seperti yang sudah digambarkan. Sebenarnya ini hanya mengulang firman Tuhan minggu yang lalu, bahwa setiap mereka yang tidak taat itu ada di dalam penghukuman. Cuma ini ditegaskan kembali, saya hanya mengulang sedikit saja. Ayat 32 berkata, sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan hukum Allah, ngerti kalau disuruh doa, ngerti kalau disuruh ibadah, ngerti kalau harus pelayanan, ngerti kalau harus kegiat ibadah ini dan itu, ngerti kalau harus berdoa dan sebagainya, mengerti kalau harus menabur, mengerti kalau harus mengampuni, mengerti firman-firman yang lain, tuntutan hukum Allah itu ngerti dia. Tapi mereka nggak taat hidupnya, melakukan seperti ayat yang ke-30. Bapak Ibu Saudara baca pasal satunya semua nanti di rumah ya, supaya tahu apa konteks ceritanya begitu. Tapi mereka hidupnya nggak taat. Maka setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati. Mereka bukan saja melakukannya sendiri, tapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Jadi ketika kita belajar tidak taat, itu dalam ayat ini tidak melakukan sendirian. Jadi artinya kita setuju dengan ketidaktaatan yang terjadi. Bayangkan, jadi hukumnya itu tidak hanya pada pribadi yang tidak taat saja, tapi setuju atas ketidaktaatan itu terjadi. Berarti kan ketika seolah-olah kita menjadi pintu dosa gitu kan, pintu dosa ketidaktaatan seolah-olah, walaupun bahasanya bukan pintu begitu, tapi setuju dengan ketidaktaatan yang terjadi. Itu kan berarti semacam mengizinkan dosa berlaku, gitu kan saudara. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, mereka yang mengetahui tuntutan hukum Allah tapi hidupnya tidak taat, itu dalam bahasa Alkitab patut dihukum mati. Jadi ini hanya mengulang yang kemarin gitu ya, bahwa ketidaktaatan itu mendatangkan hukuman. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi ayo kita mulai belajar menang dalam hal ketaatan ini. Yang mau sama-sama menang katakan aku menang. Amin. Aku menang. Amin. Sekali lagi aku menang. Amin. Bapak Ibu Saudara, ayo belajar taat yuk. Apapun konsekuensinya, apapun alasannya, yuk belajar taat. Ya, supaya apa? Ada blessing. Nah, yang paling
menjadi penekanan sore hari ini adalah soal bagaimana hati yang taat itu adalah karya Tuhan. Sekali lagi, manusia itu berusaha, ya pasti, artinya kita harus berjuang, berusaha, tapi nggak bisa selesai sendiri karena manusia masih penuh dengan kelemahan. Ngelihat dia nggak suka, itu kita jadi nggak taat juga bisa kan Bapak Ibu Saudara, betul ya? Kita ngelihat siapa dia, aku kok diperlakukan berbeda, jadi nggak simpati, jadi nggak manut lagi kepada seseorang, bisa. Kenapa? Dagingnya. Nah, hati yang taat hanya karena diberikan Tuhan. Aku akan berikan kepadamu hati yang taat, roh yang baru, hati yang baru, hati yang taat Tuhan berikan. Maka kuncinya adalah tadi saya sudah singgung, ketemu Tuhan. Yuk sama-sama ngalami lagi ketemu Tuhan. Loh, aku tuh ketemu Tuhan tiap hari. Baik, saya bersyukur kita ketemu Tuhan tiap hari. Tapi yuk belajar jujur dengan diri sendiri. Berapa banyak ketaatan yang sudah kita kerjakan kalau kita ngaku ketemu Tuhan dalam doa kita. Karena orang yang ketemu Tuhan pasti berubah hidupnya. Pasti berubah hidupnya. Pasti berubah hidupnya. Amin. Maka kalau kita nyadari, oh iya, aku masih belum terlalu sregep berdoa, aku masih belum terlalu sregep baca Alkitab, aku masih jarang-jarang datang kebaktian, jarang-jarang pelayanan, aku dimintai tolong ini, dimintai tolong itu, nggak berangkat, disuruh ini, disuruh begitu, belum kerjakan. Artinya masih ada ketidaktaatan. Ya kalau itu dianggap skala kecil monggo lah, tapi intinya itu ketidaktaatan. Kalau masih ada ketidaktaatan, artinya kita sepakat, yuk sama-sama sore hari ini, aku perlu ketemu Tuhan. Katakan amin. Jadi yuk sama-sama, nggak bisa sekali tempo Bapak Ibu Saudara. Dalam ibadah begini kita nyembah Tuhan ketemu, belum tentu. Tuhan pengen proses kita juga kadang-kadang, masing-masing orang beda, gitu ya. Tapi intinya punya niat yang sama. Sakyus itu direwangi ngantek numpak ngantekan, manjat pohon ara. Hanya kepingin lihat, membuktikan kayak apa Yesus. Kalau bahasa Alkitab itu kurang enak menurut saya. Orang apakah Yesus gitu. Orang apakah itu seolah-olah dalam pemikiran saya itu terlalu, ya kok kayak nonton film kartun jadi kayak gini. Jadi orang apakah itu dalam pemahaman saya, imajinasi saya itu sedang membayangkan Yesus itu bentuknya kayak apa. Dia itu kayak alien gitu kira-kira, yang matanya hitam belok gitu ya, hidungnya rada ke dalam atau hidungnya cuma lubang doang gitu kan. Orang apakah gitu, soalnya pakai kalimat itu gitu ya, dalam bahasa Indonesia diterjemahkan seperti itu. Tapi saking kerinduannya yang besar itu tadi, tapi itu menggerakkan hati Tuhan Yesus. Serombongan yang ikut Yesus itu nggak dipeduliin, hanya pada akhirnya, Sakyus turun kamu, aku tak mampir ke rumahmu. Kerinduan itulah yang dilihat Yesus, maksudnya gitu. Hati yang taat, hati yang baru akan dicurahkan kepada yang haus, yang lapar, yang benar-benar pengen, yang kalau saya bahasakan dengan bahasa Sakyus, yang sampai harus lari mendahului rombongan itu, manjat pohon ara itu supaya bisa ngelihat siapa Yesus itu. Kerinduannya itu sampai sebesar itu untuk ketemu Tuhan. Dan ketika Tuhan melihat kerinduan hatinya, orang lain sudah nggak dipeduliin lagi sama Tuhan. Sakyus turun, aku mampir. Jadi yuk malam hari ini dan seterusnya jangan pernah kendor. Terus miliki kerinduan untuk ketemu Tuhan. Rasanya ketemu Tuhan pripun? Ora iso diomong. Pengalaman orang beda-beda. Tapi yang jelas akan membawa perubahan hidup kita yang lebih baik. Bukan lebih baik, lebih benar di mata Tuhan. Katakan amin. Mari kita sama-sama datang pada Tuhan. Hanya dengan mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka hati yang taat itu akan bisa kita dapatkan. Tanpa ada perjumpaan dengan Tuhan, hati yang taat mungkin masih bisa kita upayakan, tetapi bukanlah sebuah ketaatan yang benar-benar
akan membuat seluruh hidup kita taat kepada firman-Nya. Olehnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari sadari bahwa setiap kita masih perlu ketemu dengan Tuhan. Karena ketemu Tuhan tidak bisa sekali dan kemudian berlangsung selamanya. Ketemu Tuhan adalah sebuah pengalaman yang harus berulang terjadi dalam hidup kita. Ketemu Tuhan adalah pengalaman yang harus terus diupayakan terjadi dalam hidup kita. Mengapa? Karena iblis jelas tidak suka dengan hal tersebut. Maka situasi hati, suasana hati seringkali membuat kita bisa mengalami patah semangat, mengalami ketidakberdayaan. Kita maunya doa tapi nyatanya tidak jadi doa. Kita maunya sregep tapi nyatanya kita males. Itu adalah sebuah jebakan iblis yang diberikan kepada kita sehingga kita nggak ngalami perjumpaan dengan Tuhan. Artinya perjumpaan dengan Tuhan adalah sebuah peristiwa yang harus diperjuangkan setiap saat dalam kehidupan kita. Olehnya mari sadari sama-sama bahwa kita harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan selalu. Bahkan dalam anugerah dan kemurahannya kita minta supaya setiap kali kita berdoa kita ketemu Tuhan. Setiap kali kita baca firman kita ketemu Tuhan. Setiap kali kita melayani Tuhan kita ketemu Tuhan. Itu doa kita supaya pengalaman-pengalaman ketaatan, hati yang diperbaharui itu menjadi bagian dari hidup kita bersama. Terima kasih Tuhan, bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu, bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Mari katakan sama-sama dengan segenap hati, ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Mari yang sungguh-sungguh mau belajar hidup mengasihi Tuhan dan taat padanya, naikkan dengan segenap hati. Kekuatan di hidupku. Naikkan ini sebagai kerinduan kita dan doa kita kepada Tuhan, sambil mengangkat hati, sambil mengintrospeksi diri bahwa aku harus diperbaharui dalam kasih dan anugerah Tuhan. Rohku diperbaharui, hatiku diperbaharui, agar aku mendapatkan dan memiliki hati yang taat, berharap dalam Yesus. Mari katakan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku,
dalam tangan-Mu Tuhan. Seluruh hidupku takkan goyah selamanya. Dan lagi saya minta kepada setiap kita dengan iman sebagai langkah profetik, langkah iman kita. Setiap kita yang sungguh-sungguh hari ini meresponi firman Tuhan secara tepat dan benar, bahwa setiap kita mengambil keputusan, Tuhan aku mau Engkau perbaharui hatiku, Engkau perbaharui rohku, supaya aku punya hati yang taat, supaya aku punya hati yang taat, supaya aku punya hati yang taat kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang ambil keputusan dan berkata demikian dalam dirinya, mari saya persilahkan untuk bangkit berdiri dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Sekali lagi dengan lebih sungguh katakan, ajaib Kau Tuhan, penuh. Hanya Tuhan yang sanggup memulihkan keadaan hidup kita, keadaan hati kita. Olehnya datang padanya dalam tangan, serahkan seluruh hidup kita ke dalam tangan Tuhan, biar Tuhan yang mengerjakan. Mari berserah padanya. Dalam tangan-Mu, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selama. Sekali lagi, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Sembah Tuhan, sembah Tuhan. Oh, minta rahmat kasih karunia Tuhan dicurahkan. Biarlah sesuai dengan kehendak dan anugerahnya. Setiap kita sore hari ini, malam hari ini, diizinkan Tuhan mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Bahwa kami mengalami perjumpaan dengan-Mu Tuhan malam hari ini. Izinkan kami mengalami perjumpaan dengan-Mu Tuhan. Haleluya. Lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan sampai kita merasakan perjumpaan itu dengan Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya la bara la bara la bara la bara la bara la bara la. Ya la bara la bara la bara la bara la. Haleluya, haleluya. Ya la bara 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 la.
Urabasha kira bakarana marabashikina rabatakara bayara barala. Yarara bashina rara bakarana bayara barala barala. Shira rara burala marala bayara. Shiara la marala bayara la shiara la yara la marala. Shira ra 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 bu, shira ra 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 bu, ira ra la ma ra la ma ya ra la ma shira, ya ra la ma ra la ma ra la ma, ira la ma ra la ma shira. Hallelujah, hallelujah. Haleluya, Yesus. Setiap kita yang rindu memiliki hati yang taat, dan setiap kita yang rindu diperbaharui hatinya oleh Tuhan. Mari taruh tangan kanan kita di dada, taruh tangan kanan kita di dada. Biarkan Tuhan menjamah setiap kita. Tuhan sendiri akan mengerjakan hati kita. Tuhan sendiri akan memberikan hati yang taat. Syarat. Sebagai doa naikkan kepada Tuhan. Dan beri damai di hatiku. Telah berubah dan aku tahu Yesus jamah, di dalam nama Yesus ku jadi, amin. Dia jamah, dia jamah segala hidupku, ya Tuhan. Ini doa kami bersama kepadamu Tuhan. Jamah kami, berikan kepada kami hati yang baru, roh yang baru, hati yang taat. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah. Ku jadi, sekali lagi lebih sungguh-sungguh sebagai doa kita kepada Tuhan. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah, ku jadi baru. Semua telah berubah, semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah, amin. Ku jadi baru, di dalam nama Yesus terjadi, dalam anugerah Tuhan. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah, ku jadi baru. Yesus jamah, Yesus jamah, ku jadi baru. Yesus jamah, Yesus jamah, ku jadi
baru. Dalam nama Yesus, terjadi seturut dengan kehendak Tuhan atas setiap kamu. Roh yang baru, hati yang baru, hati yang taat ada dalam setiap kehidupan kami. Hati yang lama diganti dengan hati yang baru di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur buat firman-Mu dan meteraikan semuanya itu dengan darah anak domba Allah atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita semua yang diberkati katakan amin.